Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita selalu dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Azim Al-Akib dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat yang berjudul tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin untuk mendapatkannya. Sebab malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar terdiri dari dua kalimat, yakni Lailah dan Al-Qadar. Secara bahasa, Lailah artinya adalah hitam pekat. Karenanya malam dan rambut hitam sama-sama disebut Lail. Malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Sedangkan Al-Qadar adalah kemuliaan atau penetapan. Dengan demikian, Lailatul Qadar secara bahasa artinya adalah malam kemuliaan atau malam penetapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Ketika menafsirkan ayat ini, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar, artinya Allah Tuhan seru sekalian alam telah menurunkan Al-Quran yang pertama kali kepada nabinya pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Qadar artinya adalah kemuliaan. Boleh juga diartikan Lailatul Qadar adalah malam penentuan, karena waktu itulah mulai ditentukan langkah yang akan ditempuh oleh Rasul dalam memberikan petunjuk bagi umat manusia. Kedua arti ini boleh dipakai. Kalau dipakai arti kemuliaan, maka mulai pada malam itu kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril menurunkan awal surat Al-Alaq kepada beliau di Gua Hira. Sejak malam itu, peri kemanusiaan dicerai kemuliaan, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah yang gemilang. Malam kemuliaan ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat pertama yang di atas, ada dua penjelasan mengenai turunnya Al-Quran dimaksud dalam surat Al-Qadar ayat 1 ini. Karena pada faktanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di berbagai hari, malam dan bulan selama sekitar 23 tahun. Pertama, diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kedua, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Muhammad sekaligus menandai diangkatnya beliau sebagai Nabi, yakni saat beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Malam ini merupakan lebih baik dari 1000 bulan. Inilah keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar, sehingga setiap tahun ia dicari oleh kaum muslimin di seluruh dunia.
Malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman-Nya, in Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Kemudian malam ini merupakan malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Hal ini difirmankan Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kapan tanggal Lailatul Qadar? Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa diturunkan Al-Qadar di bulan suci Ramadan. Sedangkan di surat Al-Qadar ayat 1 disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sehingga disimpulkan ia terjadi pada bulan Ramadan dan ia turun setiap tahun pada bulan yang sama. Ada satu riwayat dalam hadis Bukhari dirawikan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa tentang malam berapa yang tepat dianjurkan supaya setiap malam bulan Ramadan itu diramaikan dan diisikan dengan aneka ibadah. Tetapi terdapat juga riwayat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena sejak malam 21 itu Nabi lebih memperkuat ibadahnya daripada malam-malam yang sebelumnya, sampai beliau bangunkan keluarganya yang tertidur. Jadi soal tanggal Lailatul Qadar para ulama tidak bisa memastikannya, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia jatuh pada malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa, maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Muttafaq alaih. Lebih spesifik ada 3 hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ubay bin Ka'ab berkata, demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, dan demi Allah sesungguhnya aku mengetahui malam itu. Ia adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk Qiyamul Lail, yaitu malam ke-27, dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang sinarnya tidak menyilaukan. Berikut adalah tanda-tanda terjadinya bulan Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis-hadis yang saya dapatkan, ada 5 cirinya. Yang pertama, malam itu langit relatif jernih dan terang. 2, hawa malam itu tidak panas juga tidak terlalu dingin. 3, malam itu tidak ada meteor. 4, terkadang malam itu turun hujan. 5, pagi harinya matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dan relatif tidak menyilaukan. Di dalam Lailatul Qadar ini pasti ada doanya, seperti Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku. Demikianlah kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.